Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini saya Syarifah Amalia akan memandu kalian untuk sama-sama memahami pendalaman soal praktikum bab ke-9 dan hari ini topiknya mengenai pengantar fluktuasi ekonomi. Jadi akan ada beberapa soal yang kita bahas dan semoga memberikan manfaat bagi kalian. Oke, baik. Pertanyaan pertama yang ingin kita bahas adalah pertanyaan esai yang ada di modul Praktikum Makroekonomi 1. Misalnya diketahui ada satu perekonomian, dalam hal ini adalah negara Jerman, yang sudah berada dalam kondisi keseimbangan jangka panjangnya. Kemudian suatu ketika pemerintah Jerman tersebut melakukan kebijakan uang ketat, ya, ini merupakan kebijakan moneter dengan menurunkan jumlah uang yang beredar. Nah, yang ingin ditanyakan adalah apa dampaknya kebijakan uang ketat tersebut terhadap tingkat harga dan output, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, gambarkan dan jelaskan tingkat keseimbangan setelah terjadinya kebijakan uang ketat, baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sebelum kita menjawab tentang dampak kebijakan uang ketat tersebut, mungkin kita akan review sedikit tentang apa sih perbedaan yang mendasar antara perilaku suatu perekonomian di jangka pendek dan jangka panjang. Sebetulnya seperti materi-materi yang telah kalian dapatkan sebelumnya, misal di mata kuliah ekonomi umum, jangka pendek dan jangka panjang itu salah satu perbedaan yang mendasar adalah dari asumsi harga yang berlaku pada horizon tersebut. Pada jangka panjang atau kita kenal dalam bahasa Inggris disebut dengan long run, harga itu bersifat fleksibel, ya, sehingga menyebabkan output dan employment atau lapangan pekerjaan selalu berada dalam tingkat alamiah atau kita kenal dengan sebutan full employment. Dan pada saat jangka panjang ini, kita ketahui bahwa teori ekonomi klasik berlaku, artinya market mechanism selalu menyesuaikan secara instan. Kemudian yang kedua, jangka pendek, harga itu bersifat kaku. Harga di sini bisa berupa harga output maupun harga input ya, seperti misalnya upah. Kaku itu sebetulnya bukan berarti tidak dapat berubah atau bersifat fix, tetapi sulit untuk menyesuaikan. Kita kenal istilah kaku dengan istilah lainnya yaitu sticky price, ya. Akibat dari asumsi tersebut bahwa harga bersifat kaku, maka setiap ada guncangan di dalam perekonomian, jangka pendek dapat menyebabkan output dan employment menjauh dari tingkat alaminya atau berfluktuasi. Jadi bisa saja karena suatu goncangan ataupun kebijakan, tingkat output aktual menjadi lebih tinggi atau lebih kecil dibandingkan dengan tingkat output alamiahnya. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk menganalisis kebijakan maupun guncangan, kita dapat menggunakan teori permintaan dan penawaran agregat. Nah, konsep permintaan dan penawaran agregat ini kita gunakan dalam menganalisis fluktuasi ekonomi. Setidaknya ada 3 kurva yang kita butuhkan untuk menganalisis guncangan tersebut. Yang pertama adalah kurva permintaan agregat atau agregat demand. Dan kurva permintaan agregat itu berslope negatif atau bentuknya miring ke bawah seperti itu. Nah, hal ini menunjukkan hubungan negatif antara price level atau tingkat harga dengan output real, ya. Ini sebetulnya sesuai dengan mekanisme atau transmisi dari wealth effect, ya, di mana kalau misalnya tingkat harga naik secara umum di perekonomian, maka real money balance atau keseimbangan uang real kita akan turun, sehingga menyebabkan spending yang dikeluarkan misalnya untuk kegiatan konsumsi juga menurun. Kalau konsumsi menurun, maka aggregate demand secara keseluruhan juga akan menurun gitu ya output realnya. Yang kedua adalah kurva penawaran agregat, ya, dibagi menjadi dua, yaitu kurva penawaran agregat jangka panjang dan kurva penawaran agregat jangka pendek. Nah, sekali lagi terkait dengan perilaku ekonomi jangka pendek dan jangka panjang ini sangat terkait dengan asumsi dari harganya tersebut ya. Oleh karena itu, dikarenakan harga bersifat fleksibel,
ya, maka kurva penawaran agregat jangka panjang atau long run aggregate supply berbentuk vertikal. Hal ini menunjukkan bahwa output hanya bergantung pada faktor input dan teknologi, tetapi tidak bergantung kepada harga. Yang kedua adalah kurva penawaran agregat jangka pendek atau short run aggregate supply berbentuk horizontal, ya, dikarenakan harga bersifat kaku atau sulit untuk menyesuaikan. Baik, hal penting lain yang perlu kita review secara singkat adalah bagaimana kita mengidentifikasi guncangan dan kebijakan yang berpotensi mempengaruhi agregat demand dan agregat supply. Ya, untuk permintaan agregat, pada dasarnya setiap komponen yang membentuk permintaan agregat, ya, dapat menjadi shifter atau penggeser bagi kurva permintaan agregat. Misalnya saja, yang pertama adalah kebijakan fiskal melalui instrumen pengeluaran pemerintah dan pajak. Kemudian yang kedua adalah kebijakan moneter, baik itu nanti apakah itu berupa kebijakan ekspansif maupun kontraktif dengan instrumen jumlah uang yang beredar, dan faktor-faktor lainnya yang dapat menjadi peubah eksogen pada konsumsi, investasi maupun net ekspor. Nah, keseluruhan guncangan dan kebijakan tersebut dapat menggeser kurva permintaan agregat. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan kurva penawaran agregat, guncangan yang mempengaruhi kurva penawaran agregat ini lebih spesifik ya karakteristiknya. Pada umumnya, guncangan penawaran tersebut berpotensi untuk mengubah biaya produksi sehingga akan mempengaruhi harga yang dikenakan oleh produsen atau perusahaan. Oleh karena itu, guncangan penawaran dapat juga disebut dengan istilah guncangan harga. Nah, beberapa contoh guncangan penawaran yang sifatnya merugikan atau adverse supply shock, yang pertama misalnya adalah faktor iklim atau cuaca yang dapat berpotensi menurunkan hasil panen sehingga meningkatkan harga pangan. Kemudian ada juga serikat pekerja yang menegosiasikan kenaikan upah, ya, dan juga seperti kondisi saat ini adanya pandemi memaksa pekerja untuk tinggal di rumah atau working from home, padahal tidak semua tipe pekerjaan dapat dilakukan di rumah. Nah, itu adalah beberapa contoh dari guncangan penawaran yang sifatnya merugikan atau menurunkan penawaran agregat. Nah, selain itu, di samping ada yang merugikan, tetapi ada juga sebetulnya guncangan penawaran yang sifatnya menguntungkan. Misalnya adalah dengan adanya digitalisasi, ya, maka akan membuat model bisnis dari setiap perusahaan yang mengimplementasikannya menjadi lebih efisien dan lebih efektif, sehingga berpotensi untuk meningkatkan output yang lebih banyak. Oleh karena itu, secara agregat akan menghasilkan peningkatan bagi komponen penawaran agregat di level makro. Nah, kemudian kita ketahui bahwa guncangan dan kebijakan itu yang telah kita identifikasi sebelumnya akan menyebabkan perubahan kondisi keseimbangan di jangka pendek, ya, di mana kondisi keseimbangan yang baru itu akan terdeviasi dari kondisi keseimbangan awal. Nah, deviasi tersebut itu hanya akan terjadi pada jangka pendek karena diasumsikan bahwa harga itu bersifat sticky atau sulit untuk menyesuaikan. Namun sebetulnya transisi dari jangka pendek ke jangka panjang akan terjadi penyesuaian dari faktor harga. Karena pada saat jangka panjang, harga diasumsikan bersifat fleksibel, sehingga kondisi keseimbangan akan kembali lagi ke kondisi keseimbangan di level alamiah. Atau secara singkat dapat kita ketahui kira-kira penyesuaian dari faktor harga itu akan seperti apa dalam tabel berikut, ya. Apabila dalam keseimbangan jangka pendek, ya, suatu guncangan menyebabkan output aktual atau Y lebih besar daripada output alamiah atau full employment, maka harga akan menyesuaikan dan harga akan naik.
Nah, kemudian apabila yang kasus yang kedua, apabila output aktual atau Y lebih rendah dibandingkan dengan level output alamiah, maka P akan menyesuaikan ke jangka panjang dengan menurun. Dan ketiga, apabila output aktual bernilai sama dengan output alamiah, maka harga akan konstan. Nah, seperti itu mungkin yang perlu kalian ingat terkait dengan penyesuaian harga untuk mengetahui transisi dari keseimbangan ekonomi jangka pendek ke jangka panjang. Baik, sekarang kita akan menjawab pertanyaan pertama setelah kita review, yaitu pertanyaan bagaimana dampak keseimbangan ekonomi di jangka pendek dan jangka panjang akibat implementasi kebijakan uang ketat atau kontraksi moneter di suatu negara. Ya, kita akan mulai dulu identifikasi kondisi keseimbangan awal perekonomian tersebut berada di titik A ya pertamanya, yaitu pada saat perpotongan antara short run aggregate supply atau SRAS, long run aggregate supply, dan aggregate demand 1. Nah, ketika diimplementasikan kebijakan kontraksi moneter, maka money supply akan turun. Nah, sesuai dengan teori quantity of money, persamaan kuantitinya adalah M kali V sama dengan P kali Y, maka penurunan M dengan asumsi velocity-nya konstan akan menurunkan Y pada saat tingkat harga tertentu. Ya, oleh karena itu, diprediksi apabila M turun, Y akan turun sehingga akan menggeser AD ke kiri bawah. Oke. Dengan pergeseran AD ke kiri bawah tersebut, maka kita akan mempunyai kondisi keseimbangan jangka pendek yang baru dari titik A ke titik B. Nah, di kondisi jangka pendek ini, keseimbangannya di titik B, maka dapat kita identifikasi bahwa di jangka pendek, akibat kebijakan kontraksi moneter, harga masih akan tetap di level P bar, karena di jangka pendek harga bersifat sticky, tetapi output akan turun dari Y bar ke Y2. Ya, tentu saja penurunan output secara aktual ini merefleksikan terjadi fluktuasi ekonomi di jangka pendek. Nah, itu adalah kondisi keseimbangan jangka pendek akibat adanya implementasi dari kebijakan kontraksi moneter. Nah, kemudian bagaimana mekanisme penyesuaian secara alamiah dari kondisi jangka pendek ke jangka panjang, ke keseimbangan jangka panjangnya lagi. Nah, seperti yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa kondisi deviasi ini akan berturut-turut kembali lagi ke kondisi keseimbangan alamiah dikarenakan faktor harga yang menyesuaikan. Ya, oleh karena itu, apabila Y aktual lebih kecil dibandingkan dengan Y alamiah, maka harga atau tingkat harga akan menyesuaikan dengan cara menurun, ya, menurun. Oleh karena itu, keseimbangan jangka panjang akan terjadi di titik C. Nah, di titik C ini, di titik keseimbangan jangka panjang yang baru akan tercipta harga yang lebih rendah, yaitu di level P2, price levelnya, tetapi Y akan kembali lagi ke level Y atau output alamiah. Ini adalah kondisi ekonomi jangka panjang setelah keseimbangan setelah adanya penyesuaian harga. Nah, kira-kira itu adalah jawaban yang dapat saya jelaskan mengenai dampak jangka pendek dan jangka panjang dari kebijakan kontraksi moneter. Nah, kemudian kita masuk pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah salah satu bentuk dari guncangan yang akan menggeser kurva aggregate supply ya di jangka pendek atau short run aggregate supply. Nah, apabila misalnya ada suatu kondisi, misalnya kondisi perang, sehingga mengakibatkan harga minyak dunia meningkat pada periode 1980-an. Nah, bagaimana dampak guncangan peningkatan harga minyak internasional terhadap tingkat output dan tingkat harga di satu negara
dan bagaimana kira-kira keseimbangan barunya baik di jangka pendek maupun di jangka panjang. Dalam kasus ini kita akan menganalisis dengan dua alternatif. Yang pertama adalah bagaimana apabila penyesuaian terjadi jangka pendek ke jangka panjang terjadi secara alami, yaitu dengan penyesuaian harga. Dan yang kedua, bagaimana jika ada intervensi dari Bank Sentral untuk melakukan kebijakan stabilisasi output. Nah, kita akan menggunakan bantuan grafis untuk menganalisis dampak jangka pendek dan jangka panjang dari guncangan harga minyak internasional yang terjadi. Pertama, kita tetapkan kondisi keseimbangan ekonomi awal di titik A pada saat perpotongan antara LRAS, SRAS, dan AD. Nah, tingkat keseimbangan awal di jangka panjang ini di titik A mempunyai price level di level P1 bar dan output di level Y bar. Nah, kemudian terjadi guncangan harga. Ya, guncangan harga ini akan menjadi shifter bagi kurva short-term aggregate supply, sehingga kurva SRAS akan bergeser ya ke atas ya menjadi SRAS2 sehingga menghasilkan kondisi keseimbangan ekonomi jangka pendek yang baru di titik B. Nah, pada titik B ini dapat kita identifikasi bahwa ternyata terjadi peningkatan price level dari P1 ke P2 bar. Artinya apa? Terjadi inflasi dan kemudian juga terjadi penurunan output real dari level Y bar ke Y2. Nah, indikasinya gabungan atau kombinasi antara inflasi dan penurunan output real tersebut dalam jangka pendek kita sebut dengan fenomena stagflasi. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana mekanisme transisi penyesuaian dari jangka pendek ke jangka panjangnya? Ya, karena kita ketahui bahwa yang menyesuaikan adalah harga atau tingkat harga, maka penyesuaian ke jangka pendek tingkat harga akan menurun sehingga P2 bar tersebut akan turun dan kembali lagi ke P1 bar dan menghasilkan titik keseimbangan baru yang kembali ke titik A di jangka panjang. Oleh karena itu, keseimbangan di jangka panjangnya akan kembali di titik A, sehingga output akan kembali ke level Y bar atau output alamiahnya, dan tingkat harga akan kembali ke level P1 bar. Nah, secara umum apabila kita simpulkan bahwa dalam jangka pendek akan terjadi stagflasi akibat dari guncangan harga tersebut ya, mengingat harga minyak internasional merupakan salah satu komponen yang sangat penting bagi cost of production dari setiap barang dan jasa yang dihasilkan di perekonomian. Kemudian penyesuaian jangka panjangnya akan kembali lagi ke titik A ya, ke kondisi full employment semula. Oke, skenario berikutnya akan kita bahas adalah skenario apabila Bank Sentral melakukan kebijakan intervensi lanjutan ya untuk tujuannya menstabilisasi output dari guncangan ekonomi jangka pendek ya. Untuk itu pertama kita mengidentifikasi kembali dampak dari guncangan harga dari peningkatan harga minyak internasional sama seperti yang sebelumnya akan menggeser SRAS ke atas dari SRAS 1 ke SRAS 2 sehingga kondisi keseimbangan jangka pendek akan berada di titik B dengan tingkat harga yang lebih tinggi di P2 bar dan tingkat output di level Y2 sehingga hal ini mengakibatkan perekonomian dalam kondisi stagflasi. Nah, kondisi ini mungkin tidak favorable bagi suatu perekonomian, oleh karena itu diperlukan intervensi dari kebijakan moneter Bank Sentral. Nah, apa yang dilakukan oleh Bank Sentral untuk mengatasi fluktuasi ekonomi jangka pendek ini? Bank Sentral akan mengakomodasi shock tersebut dengan ekspansi agregat demand. Ya, bagaimana cara melakukan ekspansi agregat demand? Yaitu dengan cara meningkatkan jumlah uang yang beredar. Nah, sehingga dalam jangka pendek, Bank Sentral akan menggeser AD1 ke AD2 dengan kebijakan peningkatan jumlah uang yang beredar dan kondisi keseimbangan jangka pendek akan berada di level atau titik C. Nah, pada kondisi keseimbangan jangka pendek yang baru tersebut di titik C dapat kita identifikasi bahwa
harga akan menjadi lebih tinggi di level P2 bar dibandingkan dengan keseimbangan awal, ya, titik A, dan output akan kembali ke full employment level di tingkat Y bar. Nah, itu adalah salah satu contoh dari stabilisasi output melalui kebijakan moneter yang dapat digunakan sebagai respon kebijakan terhadap guncangan harga. Ya, setelah kita membahas ya mengenai dua sudut kasus sebelumnya dari guncangan dari sisi permintaan dan penawaran dan pengaruhnya seperti apa terhadap kondisi ekonomi jangka pendek dan jangka panjang. Nah, ada baiknya sekarang kita melakukan diskusi nanti kalian dengan dosen praktikum kalian mengenai kondisi terkini ekonomi Indonesia. Ya, berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik 1 minggu yang lalu, kita ketahui bersama bahwa ekonomi Indonesia di triwulan ketiga tahun 2020 masih terkontraksi sebesar 3,49% year on year ya, berarti dibandingkan dengan kondisi triwulan ketiga tahun 2019 ya. Fenomena ini juga melegitimasi kondisi Indonesia yang masuk ke kondisi resesi karena seperti yang telah kita bahas bersama sebelumnya bahwa resesi dikatakan resesi apabila suatu negara atau suatu perekonomian mengalami pertumbuhan negatif dalam 2 kuartal atau 2 triwulan berturut-turut. Ya, untuk triwulan 2 kemarin kita turun year on year sebesar minus 5,32% dan sekarang minus 3,49%. Nah, coba kalian diskusikan lebih lanjut, kira-kira bagaimana pandemi COVID-19 dapat menyebabkan fluktuasi ekonomi di jangka pendek ya, melalui bagaimana transmisinya, apakah di guncangan sisi permintaan, melalui permintaan agregat atau guncangan penawaran agregat atau kombinasi keduanya ya. Kemudian bagaimana dampaknya guncangan di pandemi COVID-19 terhadap tingkat harga dan output, keseimbangan jangka pendeknya seperti apa, dan bagaimana kira-kira transmisi penyesuaian ke kondisi jangka panjangnya. Nah, mungkin itu saja teman-teman materi untuk pertemuan ke-9 praktikum kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.